Buat teman-teman yang ingin memaksimalkan pembelajaran dengan mencatat materi kuliah ataupun materi sekolah, namun ingin menggunakan aplikasi yang minimalis yang bisa menghubungkan berbagai informasi dan bisa diakses secara offline, video ini tepat buat teman-teman. Karena di video kali ini saya akan membahas mengapa dan bagaimana cara memaksimalkan pembelajaran melalui mencatat. Sebelum itu, buat teman-teman yang baru di sini, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal. Saya mahasiswa semester 3 di jurusan Bisnis Universitas Hasanuddin. Oke, langsung saja. Yang pertama, why? Mengapa kita harus mencatat? Yang pertama pastinya untuk mengatasi forgetting curve. Forgetting curve menjelaskan kita akan lupa 70% dari apa yang kita pelajari dalam 24 jam. Ide dari suatu materi akan mudah kita lupakan jika kita tidak melakukan sesuatu pada catatan itu. Oleh karena itu, kita perlu memindahkannya ke sistem di luar otak kita untuk menghubungkannya ke antar aplikasi sehingga kita bisa melupakannya, sehingga kita bisa fokus untuk mempelajari materi baru. Yang kedua yaitu membantu masa depan kita. Kita harus menerjemahkan hal yang kita konsumsi ke bahasa yang mudah kita mengerti, sehingga ketika kita melihatnya kembali, kita akan lebih mudah paham sehingga kita bisa menghemat banyak waktu. Ini seperti konten yang 1 tahun lalu saya konsumsi, konten yang tidak saya catat ataupun tidak pernah saya ulangi lagi, sekarang saya sudah lupakan. Lalu konten yang saya catat namun hanya menyalinnya saja, ketika saya membukanya, saya perlu menganalisa dan membaca ulangnya, sehingga itu membutuhkan banyak waktu. Sedangkan catatan yang saya catat berdasarkan pemahaman dan bahasa saya pada waktu itu, sekarang jika saya membukanya, saya lebih mudah mengerti walaupun sudah 1 tahun. Inilah alasan saya menggunakan catatan digital, agar saya bisa mengambilnya dan mengelolanya kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga itu mengatasi the future positive effect, ialah fenomena di mana kita cenderung memilih sesuatu berdasarkan sisi positifnya dan mengabaikan sisi negatifnya. Ini biasanya terjadi di supermarket. Kita cenderung untuk memilih produk yang bertuliskan lebih baik ataupun lebih enak atau lebih besar dan tidak peduli dengan efek negatifnya. Begitupun dengan informasi baru yang berlabelkan lebih baik, itu akan lebih mudah kita percayai. Oleh karena itu, kita butuh sistem yang bisa menyimpan catatan kita sehingga kita bisa membedakannya dan menganalisa informasi baru itu, apakah itu benar atau tidak. Yang keempat yaitu menyimpannya untuk dijadikan kekuatan. Seperti kata Jim Kwik dalam bukunya Limitless, knowledge can be power if you use it or implement it. Artinya, pengetahuan dapat menjadi kekuatan jika kamu menggunakannya atau menerapkannya. Oleh karena itu, jika kita belum mau menggunakannya, kita bisa menyimpannya sehingga ketika kita butuh, misalnya untuk suatu proyek ataupun suatu tugas, kita tinggal mengambilnya lagi. Kita tidak mesti membuang-buang waktu lagi. Seperti ketika saya membuat proyek Second Brain yang saat ini saya tekuni, dan video ini referensinya sangat mudah saya dapatkan di Workflowy ini, di aplikasi ini, sehingga saya tidak mesti menggunakan banyak waktu lagi untuk merisetnya. Oke, selanjutnya ke what. Apa sih aplikasi itu? Aplikasi ini bernama Workflowy. Oke, sebelum kita membahas tentang perkuliahan, buat teman-teman yang baru menggunakan Workflowy, teman-teman harus mengetahui basicnya dulu. Namun sebelum itu, teman-teman harus mengetahui hal keren di Workflowy sehingga jika teman-teman berminat, teman-teman bisa lanjut ke basic Workflowy. Oke, kita ke hal keren dulu. Misalnya ini, ya, saya sudah punya sampai minggu 6 kelas ke sini. Jadi jika saya pencet ini akan tertambah dan semua isi dari template tadi akan tersalin di sini. Jadi jika saya punya mata kuliah baru,
atau mata kuliah yang ingin saya, saya tinggal membaca di sini judulnya, matkul. Oke, judul matkul. Oke. Dan hal karena kedua yaitu pastinya kita bisa dengan kontrol enter, ya itu sudah. Dan deepling, itu kita bisa soalnya ini ya, tes dicoba satu, kita bisa ke situ, tes dicoba satu. Dan jika kita memencet ini, misalnya kita masuk sini, jika kita memencet ini, kita akan ke tes dicoba satu. Jadi jika kita misalnya menulis sesuatu di sini, kamu nanti akan masuk ke halaman ini, misalnya saya ini, terus kita pencet dan kita masuk ke halaman itu. Jadi ini sangat membantu jika saya melihat hubungan dari berbagai catatan dalam workflow ini. Deepling ini berarti kita bisa masuk ke mana saja di titik-titik ini, bukan hanya judulnya tapi ke titik-titiknya, jadi lebih dalam. Oke, kita selesai. Mirroring, oke. Ini hampir sama dengan tadi, tapi ini kita pencet shift terus pencet ini akan mengeluarkan pencarian mirror. Kita hanya perlu ini, tes dicoba satu. Jadi mirror ini jika kita mengubahnya di sini, di asalnya juga akan terubah. Jika kita menulis ataupun memberikan link di sini, misalnya ada sumber baru, itu sumber itu akan menghapusnya shift control terus backspace. Jika teman-teman teman-teman juga bisa memirrornya dengan menu ini, mirror, terus ini sudah tercopy, kita hanya perlu mempastenya. Oke, dan itu akan muncul di sana. Oke, backup. Ini akan terbackup jika kita hubungkan ke jaringan internet. Namun kita bisa juga membackupnya di laptop kita dengan mencet ini, kita download dan save di situ. Versi Androidnya juga keren juga, karena kita bisa mengelola semua isi workflow ini dan menghubungkannya dan mengakses semua menunya di Android. Jadi, dan tentunya bisa diakses secara offline. Printable, ini bisa di print. Jadi jika teman-teman misalnya ada menu kuliah, misalnya sini teman-teman ingin printnya, teman-teman tinggal pencet control print, lalu printnya dan tes. Jika teman-teman bukanya, itu akan seperti ini. Jika itu panjang, itu lebih bagus.
shareable, kita bisa membagikannya ke teman-teman kita. Jadi teman-teman yang kita bagikan linknya bisa melihatnya. Bisa melihatnya ataupun mengedit dan membagikannya ke orang lain juga. Oke, colorable. Ini sangat menarik. Kita hanya perlu Ctrl Shift I, terus pencet ini, terus mencet satu teksnya. Oh, ini body warna putih. Oke, kita bisa mengatur warnanya. Oke, kalau saya lebih suka warna biru, jadi saya akan mewarnainya dengan warna biru. Oke, teman-teman juga bisa mewarnai link. Oh, saya lupa men-save-nya. Link, misalnya ini link film. Ini sudah warna, oke, warna pink. Pencet ini, terus ke warna putih di body, bagian body terus warna putih. Kita ubah seperti tadi, dan kita cancel, dan it's colorable. Progres ini kita dikirimi apa ya, jika kita menghubungkannya dengan internet, dan itu akan terbackup ke akun Uptobox kita ataupun akun Dropbox kita. Itu juga akan memberikan kita progres. Pihak Workflowy juga secara otomatis akan mengirimkan kita email pribadi tentang progres kita seharian itu dalam Workflowy. Apakah kita menambah catatan atau mengedit catatan ataupun menghapus catatan. Basic Workflowy. Membuat titik. Apa sih titik itu? Titik ini, yang ini. Membuat titik. Teman-teman hanya perlu enter ataupun lainnya, terus titik itu terbuat, terus menambahkan catatan pada titik. Kita bisa Ctrl Shift Shift enter, Shift enter, terus catatan. Kita bisa menambahkan catatan pada titik itu. Atau kita bisa tombol 3 terus add note, ini catatan. Lalu ini sudah menambahkan tanggal dan mencarinya. Kita misalnya today, kita bisa, jika kita tidak tahu tanggal, kita hanya perlu mencet today di sini, and kita perlu mencet type. Saya ingin melihat ulang catatan ini di minggu depan, next week, minggu depan 23 Agustus. Jadi ini sangat bagus ya, sebagai pengingat ataupun pemberitahu jika kita tidak tahu tanggal. Ini seperti natural language dalam Obsidian. Oke. Tadi membuat link untuk dihubungkan ke informasi lain. Mengeluarkan titik, misalnya memasukkan titik itu ke dalam kategori itu. Kita mencet tab untuk mengeluarkannya, kita pencet shift plus tab, and itu keluar.
link ke catatan lain atau itu seperti deep link tadi. Terus ini mirror, menambahkan gambar, pastinya pencet tombol 3, terus upload file, tambahkan gambar, dan seperti ini akan terupload jika dihubungkan ke internet. Misalnya begini, kita hanya perlu berikan ini terus make template, sehingga ketika kita butuh informasi kita hanya, dan tentunya kita bisa memperbarui di sini. Yeps. Terus shortcut, kita bisa mempin, misalnya ini semester 3 kita bisa mempin ini dengan favorit, sehingga itu ada di sini, semester 3 start. Terus kontrol untuk melihat shortcut ataupun tombol ini untuk men-zoom in, men-zoom out, expand. Kita mengexpand ini kontrol bawah, terus untuk mengembalikannya kontrol atas, shift dan out, dan itu mengeluarkannya move. Kita memindahkan ini all shift control. Oke, kita bisa memindahkan ini. Item note sudah tadi, save enter, terus complete ya, sudah. Duplicate shift deh, kita ingin shift deh, terus delete, control shift back. Jika kita ingin menghapus banyak begini, pasti jika hanya mencet backspace tidak bisa, jadi kita harus memencet control shift backspace. Search ESC, dan tombol search ini akan, terus start page, navigate home, ini home saya. Ingin kembali, tinggal pencet control ini maju, ini mundur, maju, terus switch between page, ini yang saya suka juga. Kita bisa dengan cepat pindah ke page lain dengan memencet Ctrl K, dan kita bisa memasuki manapun di sini, misalnya membuat titik. Ini ada di Process of Flow ini, misalnya saya ke buku Atomic Habit. Ini bukan Atomic Habit. Ini catatan saya. Ini ada ringkasan singkatnya. Jika ingin saya kembali, ini. Terus kita bisa memboldnya
italiknya, underline-nya, and that's it. Mirror shift itu menyalin dari catatan itu. Ini mirror tadi, ini link, kita hanya perlu memencet untuk link muncul, terus ini mirror muncul. Luar aplikasi menggunakan ATEX. Teman-teman yang menggunakan ATEX seperti ini, jika saya ada konten yang saya konsumsi di referensi saya, oke, di inbox, kita ke inbox, misalnya sini blog, terus saya ingin bio konten, dan ini jenisnya ini apakah video ataupun blog blog. Oke, kita ulang, blog. Kreatornya misalnya coba kapan digunakan, misalnya saat belajar. Enggak, saya bisa menggunakan ini juga sih fungsi ATEX. My name terus my www sehingga first mile. Buat teman-teman yang ingin tahu secara lengkap cara menggunakan ATEX, pergi ke video ini. Oke, kita hapus nih, kembali, terus oke, emote. Jika teman-teman ingin membuatnya lebih bagus, misalnya ini semester 3 Windows, terus ini terus tambahkan emoji semester 3 apa ya, tombol ataupun Oke, sesudah basicnya kita lanjut kehebatan workflowy. Pastinya tadi ada deep work sehingga kita bisa menghubungkan apa ya, catatan yang berbeda mata kuliah ataupun berbeda semester. Jadi jika saya apa ya, di matkul semester 3 ini ada hubungannya dengan misalnya semester 2, misalnya di DDA asuransi pertanian yang minggu ke-13 memiliki hubungan dengan akuntansi. Ini hanya memencet ini link tadi, terus apa tadi asuransi pertanian, dan jika saya memencet ini, itu akan ke asuransi pertanian di semester 2 itu. Jadi jika saya ingin apa ya, memasukkan asuransi pertanian itu di catatan ini, saya memirrornya asuransi dan saya menurunkan dan catatan asuransi pertanian itu akan berada pada situ. Oke. Dan pastinya ini sangat berguna jika kita yang belajar, misalnya pengertian akuntansi bla 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 bla. Terus kita bisa, ini sebut active recall, kita menguji diri sendiri dengan materi itu untuk melihat apakah kita sudah mengerti. Seperti
kita perlu memikirkannya atau menguji diri kita dan berpikir itu sebagai game, ini sebagai tantangan diri kita. Oke, cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman yang ingin melihat progres saya dalam memperbaiki sistem produktif saya, silahkan ke Instagram saya, karena di situ saya sedang memperbarui project saya dalam mengelola catatan dan tugas. Terima kasih yang sudah menonton. See you later.